Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da isya mushola Abdan Syakura Perumahan Citra Indah City yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa adakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimror mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam, sekaligus mensiarkan, mengagungkan dan mempertahankannya. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 27 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 1 bulan 4 hari lagi dengan hari esok kita seluruh umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana seluruh orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya melaksanakan sholat sunnah tarawih selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, juga saudara kita, oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dianugerahi sehat wal afiyah, zahiratan au kanat batinah bi taatillah wa bi taati Rasulillah, dan mudah-mudahan umur kita oleh Allah disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini dan pada bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya, sampai ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita. Semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh, amal ibadah yang banyak, yang sempurna, yang diterima oleh Allah, dan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam barzah, selama berada di alam kubur, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayangnya Allah, berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya oleh Allah semoga dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Juga kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagi yang sudah bercucu, juga ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, yang panjang, yang manfaat, dijadikan anak yang solih solihah, yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan ilmunya bermanfaat, barokah disertai hidayah, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang sedang sakit, kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk ibadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Salatullah
Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita bertakwa menjalankan perintah Allah. Marilah kita bertakwa menjauhi larangan Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Waktu berlaju begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah keburu datang, sementara persiapan bekal untuk kita menjalani kehidupan di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, belum cukup. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Secara johir, secara kasat mata, secara aljabar, secara matematika, umur kita bertambah dari umur tahun-tahun yang lalu. Namun hakikatnya, sebenarnya, sesungguhnya umur kita itu adalah berkurang dari umur yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita semenjak kita berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita. Karena setiap manusia itu sudah ditetapkan umurnya, sudah ada ketentuan ajalnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu surah 56, surah Al-Waqiah juz 27 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami benar-benar telah menentukan kematian di antara kalian. Jadi setiap kita kematiannya sudah ada ketentuannya. Cuma kita nggak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dalam keadaan bagaimana kita akan mati, dan termasuk apa penyebab datangnya kematian kita. Itu semuanya sudah ada ketentuannya.
Mudah-mudahan yang istiqomah duduk di majelis ilmu, manakala ajal kematian tiba, semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah, sedang berada di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami, kata Allah, sekali-kali tidak bisa dikalahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuk kita manfaatkan secara efektif, efisien, secara tepat dan berdaya guna, menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, menghasilkan berbagai macam amal soleh, menghasilkan berbagai macam amal ibadah. Kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang masih tersisa. Kita manfaatkan untuk terus berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, supaya nanti di alam akhirat kita tidak termasuk minal hasyirin, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menyesal, tidak termasuk minal khosirin, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang merugi, tidak termasuk minal halikin, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kurang lebih sekitar 1 bulan 4 hari lagi dengan hari esok, kita seluruh umat Islam di seantero dunia akan menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Maka pada kesempatan taklim kita malam ini di Mushola Abdan Sakuro yang kita cintai ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang pengertian puasa khawasul khawas, puasa khawas dan puasa awam. Sebenarnya susunannya yang pertama puasa awam, kemudian yang kedua puasa khawas, yang ketiga baru puasa khawasul khawas. Namun Al-Fakir ingin mengambil dari tingkatan puasa yang paling tertinggi, yang disebut puasa khawasul khawas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma shaumu khawasul khawas, dan adapun yang dimaksud puasa khawasul khawas, pasaumul qalbi anil himamid daniyati wal ibkari dunyawiyati wa qabu amma siwallahi bil kulliyah fa inna fa ija tafakkara hajas shaim bima siwallah yahsulul fiqru min saumihi wa huwa radbatul anbiya'i wa siddiqin fa inna tahqiqa hadzal maqam al-iqbalu ilallahi ta'ala bil kulliyati wal insyirafu an ghairihi. Nah, ini keterangan isinya menjelaskan tentang pengertian puasa khawasul khawas, di mana puasa khawasul khawas ini puasa tingkatan yang paling tinggi. Enggak semua orang bisa melakukan puasa dengan tingkatan khawasul khawas ini. Hanya orang-orang tertentu lah yang dipilih oleh Allah yang bisa melaksanakan puasa dengan tingkatan khawasul khawas ini. Tentu puasa khawasul khawas ini adalah puasa yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, di mana di penghujung ayat tersebut Allah menegaskan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan, diwajibkan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Di penghujung ayat kata Allah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini sangat amat jelas sekali bahwa puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan keinginan Allah adalah puasa Ramadan yang kita jalankan, yang dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mencetak diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah.
Dan puasa dengan tingkatan khawasul khawas ini tentu akan dapat menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, kita lihat seperti apa dan bagaimana puasa dengan tingkatan khawasul khawas ini. Kita artikan terlebih dahulu keterangannya. Wa amma shaumu khawasil khawas, dan adapun bermula puasa tingkatan khawasul khawas, fa saumul qalbi, yaitu maka bermula puasa tingkatan khawasul khawas itu adalah puasa hati, anil himamid dan niyati, dari segala angan-angan yang rendah. Tentu angan-angan yang rendah adalah angan-angan yang bersifat duniawiyah, wal ibkari duniawiyah, dan dari pemikiran-pemikiran duniawiyah, waqafuhu, dan mencegah hati amma, dari segala sesuatu siwallahi, selain dari Allah, bil kulliyati, secara total menyeluruh, johir maupun batin, hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faija, maka apabila tafakaro, berpikir, sopo haja soim, orang yang berpuasa ini, yakni orang yang sedang menjalankan puasa dengan tingkatan khawasul khawas, ia berpikir bima, di dalam perkara siwallahi, selain Allah, yahsulu, maka berhasil opo alfitru, buka puasa, min saumihi, dari puasa yang sedang dilakukannya. Wahwa, bermula puasa dengan tingkatan khawasul khawas adalah rotbatul anbiya, puasa martabatnya para nabi, wasiddiqin, dan martabatnya para siddiqin. Jadi para nabi dan para siddiqin sajalah yang mampu menjalankan puasa dengan tingkatan khawasul khawas. Fa inna tahqiqa hadzal maqam, maka sesungguhnya bermula pernyataan terhadap makom ini, yakni makom dengan tingkatan puasa khawasul khawas, adalah al-iqbalu ilallahi ta'ala, menghadapkan diri kepada Allah ta'ala, bil kulliyati, secara total menyeluruh, johir maupun batin, hanya dihadapkan kepada Allah, hanya ingat kepada Allah, wal insyirafu, dan berpaling, an ghairi, dari segala sesuatu selain Allah. Jadi puasa dengan tingkatan khawasul khawas ini bukan puasa hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, bukan hanya sekedar menahan farji dari keinginan syahwat saja, bukan hanya sekedar menahan seluruh anggota badan, dari mulai kedua mata, kedua telinga, lisan, hidung, kedua tangan, perut, alat kelamin, sampai kedua kaki, dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa saja, akan tetapi juga mampu menahan hati. Sedang berpuasa mampu menahan hati dari segala angan-angan yang rendah, segala angan-angan yang bersifat duniawi, dan mampu menahan pikiran, mengosongkan pikiran dari pikiran-pikiran tentang dunia. Nah, itu puasa dengan tingkatan khawasul khawas. Jadi secara total menyeluruh, secara integral, johirotan au kanat batina, johir maupun batin, semuanya, jiwa raganya, seluruh anggotanya, hatinya, pikirannya, jiwanya, semuanya al-iqbalullah ta'ala, hanya dihadapkan kepada Allah, wal insyirafu amma siwallah, dan berpaling dari selain Allah. Nah, mungkin puasa dengan tingkatan khawasul khawas ini bukan makom kita. Ya, buktinya kita jam 4 sore udah ngobrolin menu untuk berbuka puasa, malah diobrolin. Bukannya berzikir kepada Allah, bukannya baca sholawat, bukannya baca asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Bukannya berzikir yang dibaca itu, tapi malah ngobrol, mah nanti maghrib bukannya buat buka udah ada belum itu? Kolang kalingnya, timun surinya, koloknya.
Kalau belum ada nih uangnya belanja. Malah diobrolin padahal baru jam 4. Masih jauh ke maghrib. Bagaimana kita bisa puasa khuasul khawas? Puasa khuasul khawas itu seluruhnya, jiwa, raga, johir, batin secara total menyeluruh hanya dihadapkan kepada Allah. Jadi puasa itu bukan hanya puasa perut dari makan dan minum, bukan hanya puasa farji dari memenuhi keinginan syahwat, bukan hanya puasa mata, puasa telinga, puasa hidung, puasa lisan, puasa kedua tangan, puasa perut, puasa alat kelamin, puasa kedua kaki, tapi hatinya ikut puasa, pikirannya ikut puasa, hatinya sepi dari angan-angan yang rendah yang bersifat dunia. Di hatinya ada Allah, 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 Allah. Yang keinget cuma Allah aja. Sampai bini juga lupa, gak keingetan. Mana bisa kita puasa seperti ini? Apalagi pengantin baru, inget bini terus. Padahal mah udah dikasih, belum juga maaf. Padahal udah dikasih barusan 1 ronde, masih bilang belum juga. Malu pengantin baru, pura-pura lupa. Nah, masya Allah. Nah itu puasa Allah. Jadi hatinya terus ingat Allah, Allah. Pikirannya kosong dari pikiran dunia, kosong. Jadi menghadapkan jiwa, raga, johir, batin secara total menyeluruh ilallahi ta'ala, hanya kepada Allah. Nah ini puasa tingkatannya para nabi. Inilah puasanya tingkatan para siddiqin. Oleh karena kita mah bukan siapa-siapa, ya kita nggak mampu puasa seperti ini. Cuma minimal paling tidak sekurang-kurangnya kita tingkatkan dari puasa tingkatan awam ke puasa tingkatan khawas. Jangan sampai dari tahun ke tahun setiap bulan Ramadan datang puasanya jalan di tempat. Puasanya puasa awam melulu. Puasa awam itu hanya puasa perut dan farji saja. Puasa perut dari menahan makan dan minum, puasa farji dari menahan keinginan syahwat. Udah. Sementara anggota badan yang lainnya enggak ditahan dari perbuatan dosa. Makanya puasa awam kadang-kadang puasa ya puasa, mata ya jelalatan. Puasa ya puasa, matanya ya mata keranjang. Puasa ya puasa, lihat orang perempuan lain yang melotot. Itu puasa awam. Malah aja pura-pura ngebuburit ke Citra, katanya. Di Citra kan banyak yang pakai celana mini, kelihatan paha putih. Masa puasa begitu? Itu puasa awam. Lah puasa begitu anak kecil juga bisa atuh. Anak SD juga bisa. Puasa ya puasa, lisannya digunakan untuk berkata dusta, untuk menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Puasa ya puasa, lisannya digunakan untuk melakukan sumpah palsu. Puasa ya puasa, kedua telapak kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang Allah enggak ridho. Itu puasa awam. Nah jangan sampai dari tahun ke tahun kita puasa seperti itu. Puasa yang seperti ini tidak akan dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Enggak ada orang bertakwa menggunakan anggota badannya untuk berbuat dosa, enggak ada. Kalau masih menggunakan anggota badan untuk berbuat dosa, itu kan bukan orang bertakwa namanya, itu orang pelaku maksiat namanya. Karena ciri-ciri orang bertakwa diantaranya tarkul munkar, tarkul ma'asi. Orang bertakwa itu dia selalu berusaha untuk meninggalkan perbuatan munkar, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Masih mending sedang dalam keadaan tidak berpuasa, berbuat maksiat. Ini sedang puasa masih berbuat maksiat juga. Terus kapan mau tobatnya? Sementara bulan Ramadan bulan tobat, bulan kesempatan kita mau mohon ampun. Jangan disia-siakan, harus dimanfaatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah minimal kalaulah kita enggak mampu menjalankan puasa Ramadan nanti yang hanya tinggal 1 bulan 4 hari lagi dengan hari esok dengan tingkatan puasa khawas, minimal kita menjalankan puasa Ramadan nanti dengan tingkatan khawas.
Nah, adapun yang dimaksud puasa hawas itu adalah kaful jawari anil asam. Kaful jawari anil asam, mencegah seluruh anggota badan, baik itu kedua mata, kedua telinga, hidung, lisan, kedua tangan, perut, alat kelamin, kedua kaki. Pokoknya intinya seluruh anggota badan kita dicegah, ditahan dari melakukan perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan maksiat, dari melakukan perbuatan munkar, dari melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, dari melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang tidak berguna. Karena Rasulullah pernah bersabda begini, laisa syiyam minal ta'am wa syarab, innama syiyam minal lagwi wa rapas. Bukanlah yang dinamakan puasa itu, kata Nabi, hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, dan hanya sekedar menahan farji dari keinginan syahwat saja. Akan tetapi juga puasa itu kita harus mampu menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan lago, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, perbuatan yang dibenci oleh Allah, dan dari bercampur bersama istri atau bersetubuh. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, malam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a syaraba wa ta'ama. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji. Puasa ya puasa, tapi perkataan dan perbuatan keji jalan terus. Puasa ya puasa, tapi perkataan dan perbuatan keji tidak dijauhi, tidak ditinggalkan. Gitu. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a syarabah wa ta'amah. Maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memerlukan, tidak membutuhkan kepada tidak minumnya dia, kepada tidak makannya dia. Jadi yang Allah kehendaki bukan minumnya dia, bukan tidak makannya dia, tapi justru dengan tidak minumnya dia, dengan tidak makannya dia mampu menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa hawas itu kaful jawari anil asam. Puasa menahan perut dari makan dan minum, menahan farji dari memenuhi keinginan syahwat, juga menahan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Berarti puasa hawas ini tingkatannya lebih tinggi daripada puasa tingkatan awam. Kalau puasa awam kan hanya menahan perut dari makan dan minum saja, dan menahan farji dari keinginan syahwat saja. Udah titik, gak lebih dari itu. Sementara anggota badannya digunakan untuk berbuat dosa, itu puasa awam. Puasa yang puasa, berbohong jalan terus. Nah nanti walaupun puasanya sah, ya, karena dia telah menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib, secara fikih sah, tapi pahalanya batal, pahalanya hilang. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min syiyamil wal atas. Betapa alangkah banyaknya orang-orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, melainkan yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus. Itu mungkin oleh karena puasanya puasa tingkatan awam.
Puasa hanya perut dan farji saja. Sementara anggota badan yang lainnya digunakan untuk berbuat dosa. Dan Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita, khamsatu asyatu bitu saum. Ada 5 perkara yang dapat menghapus puasa. Maksudnya kata Rasulullah, tubtilu sawabahu. 5 perkara tersebut dapat membatalkan, menggugurkan, menghilangkan pahala puasa. Kata beliau, yang pertama al-kidbu, berkata dusta. Yang kedua wal gibatu, bergibah atau menggunjing orang lain atau menjelek-jelekan orang lain. Yang ketiga wan namimah, mengadu domba atau mengumpat atau memfitnah. Yang keempat wal yaminul gomus, melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima wan nadru bisyahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging dengan kita dengan pandangan syahwat. Nah, 5 perkara ini apabila kita lakukan sedang dalam keadaan kita puasa, walaupun secara ilmu fikih puasanya sah karena dia telah menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, tapi pahalanya hilang. Di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Kan rugi, kita sendiri yang rugi kan, nyesel nanti di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Menurut keterangan, apabila kita ingin mencapai kesempurnaan dalam menjalankan puasa dengan tingkatan khawas, maka ada 5 perkara yang harus kita biasakan. Apabila kita mampu membiasakan 5 perkara ini, maka insya Allah puasa dengan tingkatan khawas yang kita jalankan akan mencapai kesempurnaan, dan kita akan meraih pahala agung, pahala mulia, pahala besar yang sudah disediakan oleh Allah di dalam sorga untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 5 perkara tersebut, sebab di sini terangkan pala yatimu jalika ila bimudawamati khamsati asya'a. Pala yatimu, maka tidak akan sempurna opo jalika, puasa dengan tingkatan khawas, illa, kecuali bimudawamati khamsati asya'a, dengan mendawamkan 5 perkara, barulah puasa dengan tingkatan khawas akan sempurna. Kalau yang 5 perkara ini tidak dibiasakan, ya puasa khawasnya nggak sempurna. Mungkin ujung-ujungnya jatuh lagi ke puasa awam lagi. Yang 5 perkara tersebut yang harus kita biasakan, pertama gogul basori angkul lima yujamu syar'an. Kita harus membiasakan memejamkan pandangan mata. Maksudnya menjaga pandangan mata, menjaga penglihatan. Angkul lima yujamu syar'an, dari setiap perkara yang dicela oleh agama, dari setiap perkara yang dipandang hina, yang dipandang tercela oleh agama, jangan dilihat oleh kita. Supaya apa? Supaya puasa tingkatan khawas yang kita kerjakan mencapai kesempurnaan. Kalau lagi puasa masih lihat aurat wanita lain, ya nggak akan sempurna. Makanya guru-guru kita, para ulama kita dahulu mencontohkan, membimbing, menuntun kita agar kita memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus ketika kita sedang berpuasa. Insya Allah akan terpelihara pandangan mata kita, karena mata kita diperlihatkan melihat ayat Al-Quran terus, tadarus terus. Coba kalau yang dibuka bukan Quran, HP lagi. Kan di HP kan banyak sampahnya itu. Bentar-bentar ditarik ke atas, ini lagi yang kelihatan. Memang itu serangan orang Yahudi untuk merosot generasi penerus. Lah, generasi penerus yang kalau nggak kuat imannya, dia nyari kambing buat lawannya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin kalau Pak JP enggak kali ya, masih kuat ya, masih kuat. Kalau Pak JP ada salurannya di rumah. Coba anak muda salurannya apa? Kalau yang dilihat itu terus bahaya.
Nanti datang setan membisik-bisikkan, udah cari itu. Sekarang banyak. Nah kan, udah kacau pikirannya, menghayal akhirnya. Akhirnya lupa sholat, lupa zikir, lupa Allah, udah. Nauzubillah min dzalik. Begitulah serangan orang Yahudi melalui kecanggihan teknologi. Sebenarnya mereka udah berhasil menyerang umat Islam itu sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kitanya terlena, terbuai, padahal kita lagi dijajah sebenarnya. Kalau begini ingat buat dakwah. Bermanfaat. Ya kita punya HP, ibarat kita punya golok lah. Tergantung itu golok sama kita mau digunakan untuk apa. Kalau golok itu kita gunakan untuk menyembelih hewan kurban jadi ibadah, ya kan? Tapi kalau digunakan untuk menyembelih orang tanpa alasan ya jadi dosa. Sama HP juga begitu. Makanya pandai-pandailah menggunakan HP untuk dakwah lah. Manfaatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama yang harus kita biasakan. Ghabdul basar an kulli ma yudammu syar'an. Memejamkan pandangan mata, memejamkan penglihatan dari setiap penglihatan, dari setiap pandangan yang dicela oleh agama. Jaga mata. Karena biasanya pada umumnya rata-rata terjadinya berbagai macam kemaksiatan, apakah itu yang namanya perzinahan, apakah itu yang namanya prostitusi, dan seterusnya dan sebagainya. Itu biasanya umumnya rata-rata bermula berawal dari pandangan mata dulu. Mata memandang sesuatu yang merangsang, akhirnya tanpa disadari si Abdul Gopak bangun, oplak-oplakan, timbul syahwatnya, itu kan. Akhirnya terjadilah apa yang dilarang oleh Allah. Itu bermula berawal dari pandangan mata. Makanya kata Imam Al-Ghazali, si Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan, malam yahbad ainahu lam yahbad nafsahu, wa malam yahbad nafsahu lam yahbad qalbahu, wa malam yahbad qalbahu lam yahbad lisanahu, wa malam yahbad lisanahu lam yahbad khuluquhu, wa malam yahbad khuluquhu lam yahbad dinahu, wa malam yahbad dinahu kana min ahlin nar. Kata Imam Ghazali begini, barang siapa yang tidak mampu menjaga pandangan matanya, maka ia tidak akan mampu menjaga hawa nafsunya. Dan barang siapa yang tidak mampu menjaga hawa nafsunya, maka ia tidak akan mampu menjaga hatinya. Dan barang siapa yang tidak mampu menjaga hatinya, dia tidak akan mampu menjaga lisannya. Dan barang siapa yang tidak mampu menjaga lisannya, dia tidak akan mampu menjaga akhlaknya. Dan barang siapa yang tidak mampu menjaga akhlaknya, dia tidak akan bisa menjaga agamanya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga agamanya, rusaklah agamanya, kana min ahlinar, maka dia akan termasuk dari golongan ahli neraka. Ujung-ujungnya agama kita rusak. Itu berangkat dari pandangan mata awalnya. Coba ketika seseorang melakukan zina, nah di saat dia melakukan zina, apakah dia sedang dalam iman? Enggak mungkin orang beriman berzina. Itu imannya lagi keluar. Begitu dia beres zinanya, imannya masuk lagi. Karena iman nggak mau menyatu dalam diri seorang, dan orang tersebut sedang dalam keadaan mabuk, berzina, mencuri, nggak mau. Dia keluar dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hibdul lisani anil ghibati wal kadhibi wan namimati wal yaminul ghamus. Yang kedua, kita harus mampu membiasakan untuk selalu menjaga lisan, menjaga ucapan. Rasulullah bersabda, tuba liman amsakal padla milisanihi, sumatuba liman anfaqal padla mimalihi. Kata Rasulullah, beruntunglah, berbahagialah bagi orang yang mampu menahan kelebihan dari ucapannya, dan beruntunglah bagi orang yang mampu mengeluarkan kelebihan dari hartanya. Jadi kalau kita punya harta lebih, keluarkan, infakkan. Tapi kalau kita punya ucapan lebih, tahan. Jangan berlebih-lebih. Takutnya akhirnya ujung-ujungnya ngomongin orang gitu kan.
Maklum kan lidah tidak bertulang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita ngobrol awalnya kebaikan, ujung-ujungnya lupa. Diselewengkan sama setan, ujung-ujungnya ngomongin orang kan. Nggak terasa. Begitulah hebatnya syaiton untuk merusak amalan kita. Pegawai orang kita. Untung masih ngaji, ada yang ngingetin ya. Coba kalau nggak ngaji, segitu teh masih ngaji itu teh. Coba kalau nggak ngaji, udah bablas, ibarat mobil nggak ada remnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita harus mampu membiasakan menjaga lisan, menjaga ucapan. Pertama, dari bergibah. Yang kedua, dari berdusta. Yang ketiga, dari namimah atau mengadu domba, atau mengumpat, atau memfitnah. Dan yang keempat, dari sumpah palsu. Selanjutnya yang ketiga. Kapul ujuni anistimai kulli makruh. Yang ketiga, kita harus mampu membiasakan untuk selalu menjaga kedua telinga kita, menjaga pendengaran kita. Jangan sampai kita punya telinga digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak mengandung nilai-nilai ibadah, hanya sebatas untuk menyenangkan hawa nafsu saja, tapi nilai-nilai ibadahnya tidak ada. Nah, kita harus pandai menggunakan kedua telinga kita, pendengaran kita. Apabila kita ingin mencapai kesempurnaan dalam menjalankan puasa tingkatan khawas. Pertama, jaga mata. Kedua, jaga lisan. Ketiga, jaga telinga. Dan yang keempat, kafu jamil a'dha'i anil makari wa kaful batni anis subuhati fi waqti. Yang keempat, kita harus mampu mencegah atau menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah. Juga harus mampu menjaga perut kita, jangan sampai kemasukan barang subhat pada waktu kita berbuka puasa di waktu maghrib. Jangan sampai kita dari mulai subuh terbit fajar shodiq hingga maghrib terbenam matahari, kita bisa menahan perut kita dari kemasukan makanan minuman yang halal. Padahal itu makanan banyak halal lagi, minuman banyak halal, tapi kita mampu menahannya dari subuh sampai maghrib. Begitu pas maghrib berbuka puasa, kita tidak mampu menahan perut kita dari kemasukan barang subhat, dari kemasukan barang haram. Barang subhat itu, makanan minuman subhat itu, makanan minuman yang belum jelas halal dan haramnya. Masih meragukan, ini halal apa haram, ini haram apa halal. Rada-rada halal kali dikit. Nggak bisa begitu coy. Hukum agama itu al halal bayin, wal haram bayin. Yang halal ya jelas halalnya, yang haram ya jelas haramnya. Nggak ada istilah rada-rada halal. Kalau ada ulama mengatakan judi itu kalau menang rada-rada halal. Kalau umpama ada ulama berkata itu ulama rada-rada gelo sia. Aing ngomong ka sia. Cabok aing sia. Ulama gelo eta rada gelo eta. Emang hukum milik lo. Al hukmu lillahi wa rasulihi. Hukum itu milik Allah dan Rasulnya. Kita mah hanya para pelaksana hukum. Samina wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Nggak bisa kita merekayasa hukum Allah atau sampai mengubah hukum Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu dosa besar. Siap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka orang seperti itu, merubah hukum Allah. Ya sekarang di dunia aman, tapi nanti di akhirat nggak akan lepas dari hukuman Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan dulu ada begitu. Pak Haji, dulu waktu zaman togel halal haram,
haram, nggak boleh, haram. Itu anak Pak Haji masang togel dapat tembus 1 miliar. Rada halal dikit. Haji gonggong gitu. Kok bisa begitu hukumnya? Oh, pada anak kamu nang murun. Coba anak nakala mah mau halal itu. Nggak bisa begitu hukum. Ya halal, ya halal, ya haram, ya haram, nggak ada istilah rada-rada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau umpama kita berpuasa mampu menahan makanan minuman halal dari subuh sampai maghrib. Begitu berbuka puasa di waktu maghrib, kita berani memasukkan barang subhat, apalagi barang haram ke dalam perut kita. Nah itu pamasalu kamambana kosron wahadama misron. Orang yang seperti itu diumpamakan, diibaratkan laksana seseorang yang membangun sebuah gedung di dalam sebuah kota. Ini kota, dia bangun gedung di dalam sebuah kota, tapi kota itu dibakar, maka gedung pun yang ada dalam kota itu ikut terbakar hangus. Udah capek-capek kita menahan lapar haus dari makanan halal, minuman halal, pas berbuka dengan makanan boleh mencuri, atau dengan makanan minuman yang bukan hak kita main makan saja, percuma puasanya. Nauzubillah min. Jadi berarti pendidikan puasa ini luar biasa sebenarnya, supaya kita jujur, supaya kita amanah dan sebagainya lah. Kalau kita mau berpikir sebenarnya. Kemudian yang kelima sekarang ya. Yang kelima di sini dikatakan Allah yastaksiro minal halal waqtal iftar bihaitsu yamlau batnah. Ini yang kelima, agar puasa khawas kita jalankan mencapai kesempurnaan, maka kita harus mampu membiasakan Allah yastaksiro minal halal waqtal iftar bihaitsu yamlau batnah. Ketika kita berbuka puasa di waktu maghrib, berbuka puasanya jangan berlebih-lebihan. Jangan kebanyakan, jangan segala makanan dimasukin semua, dihantam semua, dihembat semua. Sambil ngomong kapan lagi ini mumpung maghrib, besok mah puasa lagi saya. Nah, itu namanya buka puasa balas dendam. Balas dendam. Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu dari subuh baru datang nih. Oh, hantam semua, habis semua makanan tuh sampai perutnya kencang. Kalau istilah bahasa Sunda sampai kemerengkaan, sampai berat bangun, sampai tali kolornya putus karena perutnya ngegedean, sampai meninggalkan sholat maghrib. Buka puasa yang seperti ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mencontohkannya berbuka puasa bukan seperti itu. Rasulullah hanya beberapa teguk air jam-jam. Kemudian 3 butir kurma, langsung sholat. Dan beliau setiap kali berbuka puasa itu dalam keadaan punya wudhu. Dan beliau menunggu datangnya waktu maghrib berzikir kepada Allah, diantaranya yang tadi baca tuh ya, beberapa menit menjelang datangnya waktu maghrib kita baca zikirnya, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Boleh fa'fu anni, boleh fa'fu anna, monggo. Dua-duanya boleh. Asal jangan begini, fa'fu anni, fa'fu anna. Jangan. Pilih salah satunya. Kalau begitu berarti namanya pimplan. Lu mau ani mau anak lu. Kalau ani udah ada pemiliknya, Bung Roma Irama, ani. Ani. Ya kalau mau Papua Ani ya Papua Ani, jangan dua-duanya Papua Ani. Papua Ani pakai E lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tapi kalau mau pakai fa'fu anni, awalnya pakai hamzah mutakalim wahdah semua. Asyhadu alla ilaha illallah, terus yang seperti tadi. Nah, ke ujungnya fa'fu anni ya karim. Kalau mau pakai fa'fu anna, awalnya jangan pakai hamzah mutakalim wahdah, pakai nun mutakalim. Bukan asyhadu tapi nashhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Disesuaikan domirnya biar muafaqah, biar relevan, biar nyambung. Ibarat pakai sendal ya seragam lah, ya sendal hijau ya hijau semua, kanan hijau, jangan sampai kanan hitam kiri putih. Hitam putih jadi kayak black and white, kayak tai cacat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar serasi gitu. Nah, sampai bihaisu yang melaubatna, oleh karena buka puasanya nafsu, dasarnya bukan takwa. Kalau para nabi al-uklu li takwa, mereka makan dasarnya takwa. Nah, kalau kita kebanyakan hampir 90% makan minum dasarnya hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Makanya kalau bisa kita setiap mau makan niat nawaitul akla li taqwa wa li quwwatil ibadah lillahi taala. Aku makan karena dasar takwa dan karena supaya kuat beribadah kepada Allah, pakai niat. Jadi jangan sampai hawa nafsu kita mendominasi ketika kita makan, sehingga makannya enggak menjadi ibadah. Supaya makannya menjadi ibadah, maka dasari ketika kita makan li takwa, karena takwa kepada Allah. Karena memang kita disuruh makan, ada ayatnya kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Itu ayatnya. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan janganlah berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berlebih-lebih. Nah, apalagi buka puasa jangan sampai berlebih-lebihan. Yang penting, karena buka puasa itu ibadah. Buka puasa Ramadan itu ibadah. Jadi kita menjalankan ibadah jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Ikuti sunnah Rasul dan dasarnya takwa. Ini kadang-kadang baca bismillah juga lupa. Saking girang, saking senengnya dengar azan maghrib sampai lupa baca bismillah juga. Begitu nafsu mendominasi. Tenang aja, tenang. Dan makanan lagi mau lalu batal lihat tuh. Sian-sian tuh sih dasar. Nah, bihaisu yang laubatna, wah berlebihan sampai perutnya kenyang. Padahal kata Nabi, tanggung kantong nasi dibagi 3, fasulusul tu'amihi, wasulusul sarobihi, wasulusul nafasihi. 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 kosongkan untuk ruang bernapas. Jadi kantong nasi dibagi 3, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, cairan. Nah, ini kosongkan buat udara napas supaya nggak ngap, nggak kemerengkaan. Itu perintah Nabi seperti itu. Karena begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Mamin wi'ain abghadu ilallah min batni muli'a minal halal." Kata beliau,